Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Gua ingin membahas informasi dari Fabrizio Romano di beberapa video terakhirnya ya. Gua ingin mulai dulu. Jadi Fabrizio Romano ini menginformasikan bahwa Marco Senesi di video tersebut dia tidak mengaitkan langsung dengan Manchester United sih, tapi gua menilai bahwa ya ini menarik. Kenapa? Jadi Marco Senesi ini disebutkan oleh Fabrizio Romano kontraknya akan habis di akhir musim nanti dengan Bournemouth, dan namanya dikaitkan dengan beberapa klub besar di Eropa, Barcelona dan juga Juventus. Nah, menurut gua ini menunjukkan bagaimana kualitas dari Marco Senesi ini sangat dipertimbangkan, sangat dilihat ya. Dan menurut gua Manchester United butuh kan kedalaman squad paling tidak, dan juga penambahan kualitas di lini belakang. Menurut gua seperti itu. Pemain Argentina ini memiliki pengalaman di Premier League bersama dengan Bournemouth, dan ya seperti diinformasikan oleh Fabrizio Romano, dia kemungkinan besar akan cabut di musim panas nanti kalau tidak ada yang menebusnya duluan di musim dingin ini. Pemain berusia 28 tahun, kontraknya memang akan habis di musim panas nanti di bulan Juni 2026. Nah, gue berpikir ya Manchester United kenapa tidak mencoba untuk mendatangkan pemain ini? Iya, mungkin usianya 28 tahun, tapi dia menurut gue bisa memberikan impact langsung di lini pertahanan Manchester United. Kalau Manchester United tetap ingin dengan situasi 3 back misalnya ya, artinya ya Manchester United butuh 3 center back yang tampil starter, lalu juga untuk menjaga kedalaman squad ya, berapa pemain mungkin ya posisi center back. Dan Marco Senesi menurut gue bisa bermain di beberapa posisi di center back tengah dan juga di kiri, sama seperti Lisandro Martinez. Walaupun karakternya kurang lebih hampir sama, tapi dia memiliki kualitas menurut gue. Dan situasi Senesi yang bisa saja datang dengan gratisan ini kan menurut gue keadaan yang positif bagi Manchester United dari sisi keuangan. Jadi kenapa Manchester United menurut gue ya tidak mencoba turun untuk berusaha juga memenangkan persaingan untuk mendatangkan Senesi. Jadi ini situasi yang menurut gue menarik di sana. Lalu ada juga keadaan dengan Conor Gallagher. Conor Gallagher disebutkan lagi oleh Fabrizio Romano, pemain ini punya peluang cabut di musim dingin nanti, tapi Atletico Madrid hanya ingin secara permanen. Manchester United sempat ingin mendatangkan sang pemain dengan pinjaman ya di penghujung musim panas kemarin, tapi ditolak oleh Atletico Madrid. Saat ini Manchester United belum ada kepastian bahwa ya mereka akan mendatangkan pemain tengah secara permanen, belum ada kepastian seperti itu. Jadi kalau dilihat keadaan antara apa yang dilakukan oleh Atletico Madrid di musim panas kemarin dan apa yang kemungkinan akan dilakukan oleh Manchester United di musim dingin nanti, sepertinya tidak klop ya. Karena untuk mendatangkan pemain secara permanen, Manchester United harus sangat berhitung gitu, karena mereka memiliki keinginan membelanjakan dana yang cukup besar jumlahnya di musim panas nanti. Jadi mereka juga harus berhitung betul. Jadi ada sesuatu yang tidak matching, katakanlah seperti itu, antara Conor Gallagher, Atletico Madrid dan juga Manchester United. Tapi Fabrizio Romano mengatakan juga bahwa segala sesuatunya bisa saja berubah. Yang tadinya Atletico Madrid misalnya hanya ingin pinjaman saja, tapi bisa yang hanya ingin permanen saja, tapi bisa jadi mereka berubah juga di detik-detik akhir menjelang bursa transfer ditutup kalau memang ada dinamika yang juga sangat drastis yang terjadi. Jadi segala sesuatunya juga mungkin. Pertanyaannya justru pada Manchester United, apakah memang Manchester United ini betul-betul ada rencana jangka panjang dengan seorang Conor Gallagher? Karena ya menurut gue ada banyak faktor yang akan berpengaruh di sana. Misalnya Kobbie Mainoo juga apakah tetap stay ataukah cabut. Lalu juga berapa misalnya biaya peminjaman untuk Conor Gallagher, dan misalnya skema pembayaran gajinya juga seperti apa. Hal-hal seperti itu menurut gue tentu saja akan berpengaruh ya. Karena itu tadi
angka demi angka nih Manchester United harus teliti betul, karena mereka tahu mereka akan melakukan atau mereka ingin melakukan ya hal-hal yang besar di musim panas, besar dari sisi mengeluarkan uang ya di bursa transfer musim panas nanti. Jadi menurut gua nih situasi yang akan juga cukup menarik untuk diikuti di bursa transfer musim dingin nanti. Nah, ada satu nama juga ini yang disebutkan oleh Fabrizio Romano, yaitu adalah Yan Diomande, di mana disebutkan Yan Diomande ini ada banyak klub yang tertarik di pemain muda ini, Yan Diomande. Ada banyak klub yang tertarik dan Manchester United serta Tottenham Hotspur ini memiliki misi ya pemandu bakatnya untuk mengamati Yan Diomande. Tapi menurut Fabrizio Romano ya nama Yan Diomande ini akan menjadi nama yang besar ya, artinya akan banyak klub yang berminat, akan mungkin ya sesuatu di transfer market tentu saja. Apa yang akan terjadi di tahun 2026? Apakah akan pindah di tahun 2026 ataukah mungkin bisa jadi tahun 2027? Karena bagaimana situasi dari Red Bull Leipzig sebenarnya ingin menahan sang pemain satu musim lagi. Jadi saat ini masih terlalu awal untuk diprediksi. Yan Diomande, nama ini menurut gua mulai beredar ketika Manchester United gagal ya untuk mendatangkan Antoine Semenyo yang informasinya lebih memilih Manchester City. Red Bull Leipzig tentu saja ini menarik ya karena ada kaitan dengan Christopher Vivell, Red Bull Group ya kan. Bukan tidak mungkin hal ini juga ada rekomendasi langsung dari dia. Tapi pemain ini masih muda, Yan Diomande. Dia juga belum punya pengalaman bermain di Premier League tentu saja. Apakah ini terlalu awal atau seperti apa ya, tergantung bagaimana penilaian dari pemandu bakat Manchester United. Dari segala analisa data statistik juga yang dimiliki terkait dengan pemain ini, Yan Diomande. Cuman gua sendiri menilai pemain ini ya dia berposisi sebagai pemain sayap kiri, masih berusia 19 tahun. Sebelumnya bermain di Leganés ya, di Spanyol, sebelum pindah ke Red Bull Leipzig dengan angka 20 juta euro. Dan saat ini angka di Transfermarkt valuasinya ada di 45 juta euro. Dan bukan tidak mungkin Red Bull Leipzig menginginkan angka yang lebih juga daripada itu untuk pemain yang masih berusia 19 tahun ya. Dan akan menjadi 20 musim depan. Jadi ada hal yang juga harus sangat diperhatikan. Kita tahu bagaimana Benjamin Sesko nih ya, pemain juga yang dikatakan begini dan begitu, tapi kenyataannya saat ini butuh adaptasi, tidak bisa langsung diharapkan untuk jadi, kurang lebih seperti itu. Dan tadi gue katakan ya, nama Yan Diomande ini kan juga beredar seiring dengan katakanlah tidak berhasil ya Manchester United mendatangkan Semenyo. Dan menurut gue ini dua pemain yang berbeda ya, Semenyo dan juga Diomande. Yang satu sudah membuktikan punya pengalaman, kapasitas dan juga kontribusi di Premier League. Yang satu lagi nih menurut gue masih muda, potensi besar iya, tapi proses masih dibutuhkan jelas untuk bisa mengembangkan seorang Yan Diomande. Jadi ini juga merupakan hal yang menarik. Dan apakah Manchester United akan bergerak kalau angkanya senilai 45 apalagi lebih dari itu, katakan 50 juta euro, dengan apa yang Manchester United ingin lakukan. Mereka memiliki rencana untuk melakukan perombakan di lini tengah. Ya nampaknya lini tengah yang masih akan menjadi prioritas dulu nih, terutama dengan lepasnya Antoine Semenyo. Karena menurut gue ya again secara head to head antara Antoine Semenyo dan Yan Diomande ini agak berbeda profilnya ya, kurang lebih seperti itu. Dan tentu saja kemampuan teknisnya juga serta pengalamannya. Seperti itu kurang lebih Sobat Football United ya, membahas kabar dari Fabrizio Romano. Seperti biasa, pendapat lain silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.